Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Komaria dengan NPM 21222111030 akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Di mana ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Nah, jadi setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa itu masuk ke tenaga kerja. Contoh, orang yang menghasilkan barang itu seperti nelayan, petani, sedangkan yang menghasilkan jasa ini seperti guru dan juga perawat. Yang kedua ini adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, pada angkatan kerja ini kita fokus pada usianya. Jika usianya masuk pada usia angkatan kerja, maka dia sudah dikatakan angkatan kerja meskipun dia belum bekerja atau sudah bekerja dan juga sedang mencari pekerjaan. Nah, pada usia angkatan kerja ini dimulai dari 16 sampai 64 tahun. Selanjutnya, yaitu yang nomor 3, kesempatan kerja. Nah, pada kesempatan kerja ini adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja tadi. Kita sudah membahas angkatan kerja itu fokus pada usianya ya. Nah, pada kesempatan kerja ini kita membahas tentang lowongan kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia yang perlu diisi oleh angkatan kerja tadi. Nah, kalian kan pernah menemukan slogan-slogan lowongan kerja. Nah, itu diperuntukkan untuk angkatan kerja tadi. Nomor 4 yaitu pekerja atau buruh. Pada pekerja atau buruh ini setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pekerja ini setiap orang yang bekerja dan akan menerima upah atau imbalannya ya. Selanjutnya kita akan bahas ke jenis-jenis ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu pekerja berpendidikan. Nah, pada pekerja pendidikan ini kan sudah jelas ya, berpendidikan. Jadi, setiap tenaga kerja di mana untuk melakukan pekerjaannya itu atau mendapatkan pekerjaannya itu, dia harus menempuh jalur pendidikannya terlebih dahulu seperti dokter, guru. Nah, dia kan harus melewati pendidikan terlebih dahulu dari mulai SD, SMP, SMA, dan juga kuliah. Yang kedua yaitu pekerja terampil. Nah, yang pada pekerja terampil ini sudah jelas adalah orang yang bekerja melewati keterampilannya, meskipun dia tidak berpendidikan, misalnya dia hanya lulusan SD, tidak sekolah sekalipun, tetapi dia mempunyai keterampilan, baik yang diperoleh dari pelatihan maupun kebiasaan. Misalnya ya kan, jika kita mempunyai orang tua yang berbisnis jahit, nah otomatis kan kita bisa belajar lewat orang tua kita. Kita itu sudah disebut pekerja terampil karena yang kita dapatkan itu melewati keterampilan, tidak berpendidikan atau tidak perlu sekolah begitu. Nah, yang ketiga itu pekerja kasar. Nah, jika pada pekerja kasar ini itu dia tidak memiliki pendidikan dan juga tidak memiliki keterampilan karena yang dia keluarkan adalah tenaganya saja seperti tukang kayu, kuli, dia kan hanya mengandalkan tenaganya saja. Dia tidak perlu berpendidikan atau terampil seperti itu. Yang keempat yaitu pekerja lepas. Nah, pada pekerja lepas ini adalah seseorang yang bekerja sendiri dan tidak terikat dengan perusahaan lain atau
perjanjian dengan perusahaan. Jadi yang perlu kita ambil poinnya pada pekerja lepas ini adalah dia itu bekerja sendiri dan tidak terikat kontrak dengan perusahaan atau terikat perjanjian dengan perusahaan. Contohnya seperti penulis. Dia kan tidak terikat dengan sebuah perusahaan. Yang dia lakukan adalah menulis karyanya, lalu dia bisa hmm, mencetaknya melewati. Nah, yang pekerja kontrak ini di sini itu adalah seseorang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk di, seseorang yang bekerja pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dia itu sudah melakukan perjanjian, melewati perjanjian tulis yang dilakukan antara dua pihak, pekerja kontrak dan juga perusahaannya. Contohnya seperti magang atau seseorang yang bekerja secara freelance atau paruh waktu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pekerja tetap. Nah, kalau tadi kita membahas pekerja kontrak itu diberikan jangka waktu, kalau pekerja tetap ini adalah kebalikannya, yaitu dia tidak diberikan jangka waktu oleh perusahaannya. Poin penting pada pekerja tetap ini adalah dia itu tidak memiliki jangka waktu tertentu untuk bekerja di perusahaan yang dia bekerja. Jadi pekerja tetap ini adalah kebalikan dari pekerja kontrak. Contohnya seperti pegawai negeri atau PNS yang biasa kita kenal. Nah, dia itu tidak mempunyai jangka waktunya atau tidak perlu menandatangani surat kontrak seperti yang dilakukan oleh pekerja kontrak. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.